Pertanyaannya tentang gimana tahu seseorang itu urapan atau punya urapan, Karisma. apa bedanya urapan sama karisma? Oke. Saya kira urapan dengan karisma itu tidak bisa dibandingkan ya, karena kalau kita membandingkan kan harus sesuatu yang memiliki kesamaan gitu ya. Kalau urapan itu adalah jalan untuk mendapatkan karisma ya. Jadi karisma itu dari kata charis ya, bahasa Yunani yang artinya anugerah atau artinya kita mendapatkan sesuatu tanpa jasa. Itu namanya anugerah. Nah, kemudian kata charis ini menjadi kata karisma ya. Karisma artinya karunia. Jadi karunia ini didapat setelah mendapatkan urapan. Ya, urapan di sini adalah urapan Roh Kudus ya. Ya mungkin lebih menarik itu adalah urapan Roh Kudus dengan urapan minyak. Nah, mungkin bisa dibedakan gitu ya. Bisa cari persamaannya apa, perbedaannya apa gitu ya. Tetapi kalau urapan di sini dibedakan dengan karisma, saya kira tidak pas gitu ya. Atau mungkin Enggak, nanti karena ada orang itu yang di atas mimbar itu kan, wah hebat gitu kan. Ada orang yang bilang, wah dia ini penuh diurapin sama Tuhan. Diurapi sama Tuhan, bisa ngomong, bisa apa. Tapi apa bedanya itu sama orang itu hanya memang karismanya hebat gitu loh Pak. Apa bedanya seseorang yang diurapi sama seseorang yang pintar dan punya karisma? Ya, jadi pengurapan itu adalah untuk mendapatkan karisma, ya, mendapatkan karisma. Jadi untuk menerima karisma ini harus ada urapan lebih dahulu, gitu ya. Maka kalau orang diurapi, maka orang ini akan menerima karunia, gitu ya. Maka sebenarnya yang harus kita bedakan adalah talenta atau bakat dengan karisma. Nah, itu mungkin bisa dibandingkan gitu ya. Ya, karena ini sangat berbeda. Memang karisma itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Ya, dari kata charis. Dan karisma ini tidak pernah dipelajari. Gitu. Kalau bakat kan dipelajari dan itu dikatakan didapat pada sejak lahir gitu ya. Tapi kalau karisma itu adalah memang betul-betul anugerah dari Tuhan. Karena kata charis artinya anugerah. Yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima, tapi diberikan. Maka charis itu adalah yang sebenarnya kita tidak layak, kita ini diberi. Atau kita ini menerima bukan karena jasa kita. Gitu ya. Kalau kita ini bekerja, kemudian kita mendapatkan gaji, nah itu bukan karisma. Itu adalah upah. Gitu ya. Nah, kemudian dari kata karis menjadi karisma, dan menjadi karismata. Karismata itu adalah karunia-karunia berbentuk plural, berbentuk jamak. Nanti akan menjadi karismatik gitu ya, pemimpin yang karismatik, khotbahnya karismatik gitu ya. Artinya orang ini berkhotbah, bertindak itu adalah penuh dengan semangat gitu ya. Penuh dengan dengan anugerah yang dari Tuhan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu karisma ya. Jadi sebenarnya karisma ini didapat setelah menerima urapan. Maka urapan itu sangat penting ya, karena untuk menerima apa? Menerima karisma. Jadi jalan untuk menerima karisma adalah urapan. Dan urapan itu ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan yang banyak kan, karena urapan itu adalah dari kata masak ya, dari masak. Masak itu artinya mengurapi, mengolesi, kemudian mencurahkan, gitu ya, melumuri, menggosok, gitu ya. Itu adalah masak. Kemudian nanti akan berkembang dengan dari kata masak ini berkembang menjadi kata mesianik, gitu ya. Nah, jadi kata mesianik atau mesias, gitu ya, itu sebenarnya artinya yang diurapi. Gitu ya.
pada mulanya urapan itu dipakai oleh gembala yang menggembalakan domba, kemudian meminyai, gitu ya. Domba-domba itu diminyai dengan minyak zaitun supaya apa? Supaya tidak ada kutunya. Kalau ada kutu bisa mati, atau semut atau serangga, penyakit yang sifatnya yang ada di kulit domba itu akan mati, gitu ya. Itu pertama sekali. Ya, jadi berbeda, sangat berbeda, Pak ya. Jadi urapan itu adalah awal dari karisma, gitu ya. Terima Jadi kasih. kalau kita ini tidak diurapi, maka bukan karisma, tapi itu adalah bakat, atau itu adalah kemampuan, atau itu adalah talenta yang dikembangkan, gitu ya. Maka ada pemimpin yang itu memang dari semula itu menjadi pemimpin, tapi ada pemimpin yang sifatnya karismatik. Ada juga pendeta karena pintar berkomunikasi, karena belajar dan sebagainya, itu bukan karisma. Karisma itu tidak pernah dipelajari. Dan karisma ini berbicara tentang karunia. Gitu ya. Pak, sebagai pertanyaan maka kalau ada orang yang diurapi, gitu ya, kemudian dia punya karunia, ya bisa saja. Tetapi orang yang mempunyai karunia belum tentu diurapi, Pak. Gitu ya. Ya, tentang pengurapan. Kemarin kan Pak Daud minta supaya perbedaan pengurapan dan karisma ya. Saya kira ini tidak bisa dibedakan karena dua hal yang berbeda ya. Mungkin karisma itu bisa dibedakan dengan talenta ya, atau dibedakan dengan bakat ya. Kemudian nanti karisma bisa dibedakan dengan karakter gitu ya. Sekarang ini banyak orang mengejar karisma tapi tidak memperhatikan karakter. Padahal karakter itu lebih penting gitu ya. Nah, jadi pembahasan sore hari ini kita akan berbicara tentang atau diskusi tentang urapan ya, pengurapan ya, urapan minyak atau urapan Roh Kudus gitu ya. Oke, saya mengawali dari sejarah dari pengurapan ya. Jadi urapan itu dilakukan oleh para gembala di dalam Perjanjian Lama, yaitu mengurapi domba-domba gitu ya. Ketika para gembala membawa dombanya ke padang gurun, biasanya gembala itu bawa ransel yang isinya adalah salah satu isi dari ransel itu atau tas itu adalah minyak zaitun. Dan biasanya untuk mengurapi kepala domba supaya kepala domba ini tidak dijangkiti oleh serangga, sehingga domba itu bebas dari kutu-kutu yang merambat, memenuhi kepala domba itu, gitu ya. Nah, kemudian pengurapan ini menjadi satu kebiasaan yang dilakukan oleh umat Israel, yaitu untuk mengurapi para imam ya, atau nabi atau raja-raja gitu ya. Jadi urapan ini diberikan kepada orang-orang yang akan mendapatkan tugas tertentu gitu ya. Itu adalah diurapi. Nah, kemudian juga pengurapan ini diberlakukan untuk mengurapi benda-benda yang biasanya untuk beribadah ya, khususnya tabernakel. Ya, jadi diurapi dengan minyak. Nah, kata mengurapi di dalam bahasa Ibrani, ya, itu adalah dari kata masak, ya, kata masak. Kemudian berbentuk kata kerja itu adalah Masiah. Maka kata Mesias, kalau kita sering mendengar ya, kata Mesias itu adalah yang diurapi. Mesias yang nanti akan menunjuk kepada Yesus Kristus ya. Maka dalam bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru adalah Kristos atau Kristus.
Jadi Kristos dan Kristus itu adalah yang diurapi, itu bukan nama. Ya. Kan nanti kalau kita mau bicara istilah Tuhan Yesus Kristus itu siapa gitu ya? Ada kata Kristos. Gitu. Nah, kata Yunani untuk mengurapi itu adalah kata Kristos yang berasal dari kata krio ya, yang artinya mengolesi, menggosok dengan minyak gitu ya. Yang dimaksud adalah untuk menabiskan ya satu pelayanan. Maka di dalam Perjanjian Lama kata masak, mengurapi itu adalah kata yang umum. Tidak menunjuk seseorang, yaitu raja yang dinanti oleh bangsa Israel gitu ya. Tetapi menunjuk orang-orang yang akan mendapatkan tugas tertentu, maka diurapi gitu ya, ditabiskan gitu ya. Nah, tindakan mengurapi dengan minyak di dalam Perjanjian Lama itu adalah diawali oleh Yakub ya. Yakub itu mengurapi gitu ya. Mengurapi ketika dia bermimpi ya, kemudian melihat malaikat datang dari surga ya, kemudian naik turun, kemudian tempat itu diurapi oleh Yakub. Nah, pengurapan yang diawali oleh Yakub ini merupakan satu formulasi, satu rumusan yang diikuti oleh nanti nabi-nabi berikutnya. Gitu ya. Musa itu nanti mengurapi Harun sebagai imam besar dan mengurapi anak-anaknya ya. Jadi pengurapan itu nanti akan lebih khusus itu untuk para imam, kemudian para raja. Nah, kemudian pengurapan ini ada sarananya ya. Sarananya adalah minyak pada saat itu ya, minyak. Jadi minyak merupakan sarana untuk mengurapi gitu ya. Jadi minyak ini adalah minyak yang berasal dari buah zaitun, kemudian diramu, kemudian dipakai khusus ya untuk pengurapan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi, tapi untuk pengurapan. Nah, kemudian pengurapan ini menurut saya tidak salah gitu ya, tidak salah kalau kita pakai sekarang gitu ya untuk mengurapi seseorang sebagai lambang pengurapan Roh Kudus. Nah, kaitannya apa dengan pengurapan ini dengan Yesus Kristus ya, Sang Mesias gitu ya. Nah, Mesias dari kata Masiah tadi ya, mengurapi gitu ya. Dalam bahasa Yunani adalah Kristos. Dalam bahasa Arab adalah Masih, gitu ya. Mendengar kata Isa al-Masih, gitu ya. Artinya Yesus adalah orang yang diurapi itu dalam bahasa Arab. Itu dari kata Masiah. Dalam bahasa Yunani adalah Kristos. Nah, nama Tuhan Yesus Kristus adalah kaitannya dengan Hamasiah. Paling benar ya, Hamasiah. Lalu Pak Dautoni sering mengatakan Elohim gitu, Yahweh gitu ya. Kita mendengar nama dalam Perjanjian Lama itu adalah Yosua Hamasiah. Itu adalah nama Yesus, nama Yosua. Ya, sering disebut Yehosia ya. Yehosua ya, Yehosua artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi nama Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Itu berasal dari kata Yahweh dan Yasa. Yahweh adalah Tuhan, Yasa itu adalah menyelamatkan. Maka kata Yosua, Hamasiah atau kata Yehosua itu adalah artinya Tuhan menyelamatkan. Maka keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus ini. Kita mengerti dari kata itu, kata Yesus, kata Yesua, Amasiah, gitu ya. Nah, kemudian kata Mesias ini di dalam Perjanjian Lama ini adalah kata yang umum untuk semua orang pilihan itu diurapi, gitu ya. Itu dalam Perjanjian Dalam Perjanjian Lama. Kemudian nanti di dalam Perjanjian Baru kata
Kristos itu juga untuk semua umat pilihan. Di dalam 1 Petrus kita dikatakan apa? Dalam Petrus dikatakan apa? Kita adalah umat pilihan Allah, kan gitu kan? Yang diurapi untuk apa? Untuk menjadi pelayan, pemberita Injil, ya. Itu umat pilihan Allah yang menjadi saksi, gitu ya, untuk memberitakan Injil, membawa orang-orang keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Maka orang yang mendapatkan tugas, tentunya tugas pelayanan ya, konteks sekarang, adalah orang-orang yang diurapi. Maka hamba Tuhan itu perlu urapan. Mutlak urapan. Gitu ya. Nah, urapan ini bagi hamba-hamba Tuhan adalah sangat penting, karena urapan ini adalah merupakan satu pentabisan. Yesus saja itu juga ditabiskan ya. Coba sebelum Yesus melakukan pelayanan, Yesus itu kan dibaptis oleh Yohanes. Setelah dibaptis, dipenuhi dengan Roh. Nah, penuh dengan Roh Kudus itu merupakan bukti bahwa sebelum Yesus melakukan pelayanan, Yesus ini diurapi. Diurapi oleh Roh Kudus. Nah, setelah diurapi oleh Roh Kudus, maka Yesus baru melakukan pelayanan. Sebelum Yesus dibaptis Roh Kudus, Yesus tidak melakukan perkara-perkara ajaib. Karena apa? Karena dia telah mengosongkan diri ya di dalam Filipi itu. Karena Yesus telah mengosongkan diri, teori kenosis itu ya. Maka setelah Yesus dibaptis, Yesus penuh dengan Roh Kudus, Yesus pelayanan dengan luar biasa. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu karena baptisan Roh Kudus. Karena urapan Roh Kudus. Bukan dari dirinya sebagai Allah. Karena dia sebagai Allah sudah dikosongkan. Ya, kenosis itu. Yesus saja disertai oleh urapan Roh Kudus dalam pelayanannya. Apalagi kita, gitu ya. Maka kita melayani Tuhan ini, kekuatan kita atau pelayanan kita ini efektif, pelayanan kita ini efisien, pelayanan kita ini menghasilkan maksimal, kita membutuhkan urapan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini menurut saya adalah mutlak bagi hamba Tuhan dan bagi orang percaya. Maka urapan itu adalah untuk orang-orang pilihan. Nah, ini manfaat urapan atau tujuan urapan. Nah, kemudian orang yang diurapi adalah orang yang ada 4 hal ya. Orang yang diurapi adalah orang yang ditabiskan ya, ditabiskan. Ya. Maka kalau kita ini menjadi hamba Tuhan, gitu, satu pendeta di organisasi biasanya kan ditabiskan ya, ditabiskan, diurapi, gitu ya. Nah, sama dengan pelantikan, gitu ya. Jadi kita ini dilantik menjadi hamba Tuhan itu harus melalui apa? Melalui pentabisan. Dan upacara pentabisan ini dengan mengurapi minyak ini tidak hanya di dunia Israel. Tapi bangsa-bangsa pada saat itu juga melakukan pentabisan sebagai raja, sebagai menteri, sebagai pejabat-pejabat lain itu diawali dengan apa? Pentabisan. Ya, pentabisan sebagai raja, pentabisan sebagai imam. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari urapan adalah pengudusan. Ya, pengudusan, dikuduskan di sini adalah pengkudusan secara kultus, ya, secara religius, bukan secara moral, gitu ya. Kenapa? Karena pengurapan ini biasanya juga dipakai untuk mengurapi benda-benda yang dipakai untuk beribadah, seperti tabernakel. Jadi tabernakel itu sebelum dipakai itu diurapi dengan minyak supaya tabernakel menjadi tabernakel yang kudus, ya. Maka pengudusan di sini bersifat kultis, bukan secara moral, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengurapan adalah untuk menyembuhkan, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Yakobus, itu majelis gereja penatua untuk berdoa
bagi orang sakit itu diolesi dengan apa? Dengan minyak. Ya. Jadi pengolesan minyak itu sebenarnya adalah gambaran pengurapan. Maka kita lihat juga beberapa mujizat ya, Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan itu diawali dengan apa? Mengurapi, gitu ya. Mengurapi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir pengurapan ini juga memiliki tujuan pembebasan, ya, pembebasan. Yesus itu disebut Mesia, itu adalah satu tokoh yang akan membebaskan. Sering disebut mesianik, tokoh yang membebaskan. Bangsa Israel itu selama hidupnya itu kan menderita, dijajah ya, dijajah oleh Mesir, dijajah oleh Moab, Amon, ya, kemudian dijajah Babilonia, kemudian dijajah oleh Media Persia, dijajah oleh Roma, kemudian dijajah oleh Yunani, gitu ya. Nah, orang yang tertekan, orang yang dijajah, orang yang menderita memiliki satu pengharapan, yaitu akan hadirnya seorang tokoh yang membebaskan. Gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang menantikan Mesias, gitu ya. Maka Yesus itu adalah Mesias yang membebaskan. Nah, jadi tujuan pengurapan adalah untuk membebaskan. Maka untuk membebaskan dari dosa, kita juga membutuhkan apa? Membutuhkan pengurapan. Tentunya pengurapan Roh Kudus yang mengerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita supaya kita ini bebas dari dosa. Ya, itu dikerjakan oleh Roh Kudus, gitu ya, dikerjakan oleh Roh Kudus. Memang di dalam Yesus kita dikuduskan, darah Yesus menguduskan, tetapi kan harus ada yang mengerjakan, ya, yang mengerjakan sekarang ini adalah Roh Kudus. Nah, kemudian cara mengurapi, ya, cara mengurapi itu minyak itu dituangkan langsung ke atas kepala. Gitu ya. Jadi bukan dimasukkan mulut, gitu ya, bukan suruh minum ya minyak itu, gitu ya. Ya. Jadi tidak dicekoi, gitu ya, tapi diteteskan atau dipercikkan di atas kepala, gitu ya. Kan ada gereja yang melakukan pelepasan itu kan suruh minum minyak itu kan, gitu ya. Akhirnya tumpah-tumpah, gitu ya. Ya, tapi cara pengurapan ini adalah minyak itu dituangkan atau dengan cara dipercikkan atau minyak itu dioleskan. Jadi ada tiga cara ya. Ini masalah teknis, gitu ya, masalah teknis. Jadi bisa dipercikkan, bisa dituangkan langsung di atas kepalanya, kemudian juga bisa dioleskan, itu di dalam Yakobus. Nah, kemudian urapan minyak merupakan simbol. Jadi urapan minyak, mengolesi minyak itu merupakan simbol dari baptisan Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Ya, itu adalah urapan minyak. Simbol dari baptisan Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sebagai kesimpulan sebelum kita diskusi, saya ingin menyampaikan bahwa Alkitab saja menyatakan bahwa Yesus Kristus saja, Tuhan kita, itu diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus. Itu setelah dibaptis. Nah, maka kita sebagai orang-orang percaya, kita juga ini ya, membutuhkan urapan. Yesus setelah diurapi, Yesus melayani dengan efektif. Musisat-musisat dengan jumlah yang banyak itu dilakukan oleh Yesus. Ya, itu melalui pengurapan. Pelayanan kita seperti Pak Daud, seperti Pak Michael dengan mujizat-mujizat, itu karena urapan. Ya, karena urapan Roh Kudus. Maka bagi kita orang-orang percaya, kalau kita ini ingin disembuhkan, kita akan merasakan mujizat dari Tuhan, kita harus minta urapan dari Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik. Ya. Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, kan itu kan. Carilah maka kamu akan mendapat. Kemudian kita minta urapan, kita harus minta kepada Tuhan. Dan di dalam Lukas dikatakan tidak ada seorang bapak, sekalipun bapak itu jahat, ketika anaknya minta roti diberi batu.
Ketika anaknya ini minta daging, bapaknya tidak akan memberikan ular, tapi bapak sekalipun jahat akan memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Apalagi Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Ketika kita minta Roh Kudus, minta urapan, minta karunia, pasti Tuhan akan berikan dengan tujuan yang benar. Yaitu apa? Untuk melayani, melaksanakan tugas yang mulia, yaitu memberitakan Injil. Yesus diurapi, maka hamba-hamba Tuhan diurapi, umat Tuhan juga diurapi. Amin. Pak Daud. Mungkin pakai handset. Oke, gimana Michael? Mau tanya apa Michael? Nah, gimana nah tadi kan Pak Daniel kan bilang tentang urapan. Nah, mungkin nggak Pak ada nabi di akhir zaman yang diurapi sama Tuhan akhir-akhir? Coba tanya Pak, menurut Pak Sutoyo gimana? Kan Pak Pendeta yang lebih tahu. Gimana Pak? Ya, saya kira semua hamba Tuhan, hamba Tuhan yang melayani adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, gitu ya. Jadi yang tahu itu adalah urapan, itu adalah Tuhan dan dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa menilai ketika dia melihat hasilnya, melihat hasilnya, kesaksian hidupnya, gitu ya. Jadi bisa saja, hamba Tuhan itu diurapi oleh Tuhan, gitu ya. Apakah sekarang ada nabi, gitu ya? Mungkin ada kaitannya gitu ya. Iya. Ya. Kalau di dalam Alkitab itu kan seseorang melakukan tugasnya, baru jabatannya kan diberikan. Iya. Kan itu kan. Ya. Kalau nabi itu tugasnya menyampaikan isi Tuhan kepada umatnya. Itu adalah nabi. Maka kalau kita ini sebagai hamba Tuhan, kemudian memiliki tugas seperti nabi, ya boleh saja kita ini memiliki tugas nabi. Karunianya ya Pak ya? Ya karunianya, jadi lebih kepada karunianya. Gitu ya. Nah, kalau imam itu adalah, atau rasul itu adalah menyampaikan, imam itu menyampaikan isi hati umatnya kepada Tuhan. Ya. Ya, ada orang membedakan nabi dan rasul gitu ya. Ya, semua karunia ini adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Maka di dalam kitab Filipi dikatakan, Efesus bahwa karunia nabi, karunia rasul, karunia guru, karunia gembala sidang, karunia penginjil adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Maka di dalam gereja itu tentunya ada orang yang bertugas sebagai nabi, ada orang yang bertugas sebagai penginjil, ada seorang yang bertugas sebagai gembala sidang atau pastor, atau ada orang yang bertugas untuk mengajar gitu ya. Sehingga gereja itu menjadi lengkap, menjadi sempurna ya. Jadi karunia yang nanti kita bicarakan tentang karisma itu diberikan Tuhan untuk melengkapi gerejanya. Supaya gereja itu menjadi sempurna gitu ya. Nah, kalau dia ini ingin disebut nabi ya silahkan gitu ya. Yang penting menurut saya adalah apakah peran nabi, tugas nabi gitu ya, itu ada di dalam dirinya. Gitu ya. Kalau menurut saya jabatan itu menurut saya tidak begitu penting ya dalam konteks sekarang. Yang penting adalah tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Nah, Pak, tapi ada orang yang kalau semua orang yang punya karunia nabi menyebut dirinya nabi, nah gimana kita bisa membedakan orang itu benar-benar diurapi sebagai nabi atau orang itu ya hanya sekedar ngaku-ngaku aja, Pak? Oh ya, bisa Pak. Jadi ketika nabi, selain nabi ini menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya, itu kan
umatnya menjadi apa? Menjadi damai, menjadi tentram, menjadi sukacita, gitu ya. Tidak ada ketakutan. Nah, ketika hamba Tuhan itu menyampaikan berita itu, nah sekarang reaksi yang mendengar bagaimana? Apakah damai? Apakah malah menjadi Ribut. khawatir, cemas, gitu ya? Jadi menurut saya adalah berita dari Tuhan itu adalah berita yang apa? Yang membuat damai, sejahtera, gitu ya. Jadi menurut Pak Daniel, ukuran dari kayak misalnya seseorang diurapi itu dari buahnya ya Pak, bukan dari apa yang dia Oh panggil. ya, buahnya, betul buahnya, gitu ya. Buahnya, Jadi, betul. kalau ada orang ngaku dirinya pendeta nabi, tapi kalau buahnya bukan, berarti itu bukan ya Pak ya? Bukan, ya. Nggak Jadi diurapi. buahnya, menurut saya buahnya. Ya. Nah Pak, apakah urapan itu bisa diusahakan atau kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang tertentu? Ya kayak misalnya Pak Daniel, kayak misalnya kayak Pak Dautoni. Pak Dautoni punya urapan bisa mendoakan orang kerasukan misalnya gitu. Nah itu pemberian atau bisa diusahakan? Misalnya kayak ada orang yang, oh saya harus bisa kayak Pak Dautoni, terus dia bertapa atau doa terus akhirnya bisa, atau bisa diusahakan atau enggak Pak? Oke. Yang pertama karunia itu ya, karunia. Nah, karunia itu adalah pemberian Allah yang diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh meminta. Maka kita harus meminta. Gitu ya, meminta. Ya, karunia itu memang kita harus meminta. Nah, setelah kita menerima karunia, maka karunia ini harus kita latih, gitu ya. Harus kita gunakan terus-menerus, gitu ya. Tapi bukan dipelajari, tapi kita gunakan, gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan itu memberi alat. Alat itu adalah karunia. Kalau karunia itu tidak dipakai, maka karunia itu akan diambil, gitu ya. Maka karunia ini yang sudah kita terima, kita harus apa? Latih terus, kita gunakan terus, gitu ya. Maka seperti Pak Tony punya karunia untuk mengusir setan, maka dia harus cari orang yang kerasukan setan, kemudian setannya diusir, gitu ya. Kemudian cari terus, setiap hari cari terus, gitu. Nah itu untuk apa? Mengembangkan karunia. Karunia itu pemberian dari Tuhan, tapi bisa meminta. Gitu. Oke. Ya, Pak Doto ini bisa nggak ceritakan dulu, maksudnya dapat urapannya untuk bisa membedakan roh itu, dapat urapannya dari mana Pak Doto ini? Dulu waktu saya sekolah Alkitab, Michael ya. Ya. Waktu sekolah Alkitab itu semua kan praktek doain orang sakit sembuh. Terusan banyak yang pandai berkhotbah. Nah, pandai nyanyi. Nah, kebetulan saya itu tidak bisa nyanyi. Saya tidak bisa nyanyi, tidak bisa khotbah. Nggak bisa khotbah, nggak bisa nyanyi? Bisa lah Pak nyanyi Pak. Nah, langsung saya tanya sama teman, ya masih ada satu pelayanan yang orang banyak tidak mau, yaitu ngusir setan. Nah, karena kalau ngusir setan, pelayanan itu proyek thank you gitu. Taruhannya nyawa, proyek thank you gitu loh. Iya. Akhirnya saya ambil keputusan, saya mau pelayan ini aja. Saya doa puasa, setelah itu setiap kali ada orang kerasukan, saya datengin, saya usir setannya. Dan tiba-tiba langsung karunia membedakan roh itu bekerja. Wow, oke. Jadi memang karunia itu, kalau saya nomor satu adalah apa? Penting kita melangkah dulu. Gimana Michael? Setuju Pak. Pak Daniel gimana Pak? Tentang yang di Zoom gereja ini pun juga, pertama saya melangkah dulu di Zoom. Nah tiba-tiba karunia itu bekerja dengan sendirinya. Wow. Jadi penting melangkah aja Michael. Kalau tentang nabi itu kok, ciri nabi itu adalah bernubuat, memberitahu masa akan datang. Menurut saya demikian Michael, yaitu melihat. Melihat. Menurut Michael gimana? Setuju Pak. Setuju. Nah, jadi menurut Pak Daniel masih ada karunia melihat kenabian itu? Apakah masih ada? Oh, ada. Karena tugas nabi masih.
gitu ya. Jadi karunia nabi sekarang ini masih gitu. Nah, kalau menurut Pak Daniel, karuniannya Pak Daniel apa? Karuniannya Pak Tony apa? Pak Daltoni apa? Kalau saya punya karunia pengajar saya. Ya, saya sudah yakin itu mengajar karena saya mengajar happy, kemudian suka gitu ya, Pak mengajar di mana-mana kan gitu kan. Maka khotbah-khotbah saya itu sifatnya adalah pengajaran gitu ya. Ya saya tahu. Maka ketika saya tahu karunia saya mengembangkan. Ya, kemudian saya harus melatih terus-menerus. Saya harus belajar. Untuk apa? Untuk mempertajam karunia itu. Karena karunia itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan supaya dipakai untuk melayani. Itu adalah tujuan karunia yang Tuhan berikan. Nah, Pak Daltoni, kapan hari kan Pak Daltoni khotbah, katanya dikasih tahu Tuhan akan terjadi stagnan ekonomi, inflasi, deflasi. Nah, apakah itu termasuk karunia Nabi yang Pak Daltoni punya? Oke, kalau itu digenapi, ya Nabi. Kan kita nggak tahu kan, karena nubuat Nabi itu kan akan digenapi. Ya. Karena begini, Nabi itu tidak hanya bernubuat ya, tidak hanya bernubuat, tetapi tugas Nabi itu adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya. Ya, jadi Nabi itu sebenarnya bukan penting apa gelarnya nama Nabi itu gitu ya, tetapi perannya gitu ya. Jadi perannya, tugasnya, apakah benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya. Kan begini, kalau saya agak jauh gitu ya, kata Nabi itu dan dari kata roeh, gitu ya. Nah, kata Nabi roeh itu tugasnya di kerajaan Israel adalah orang yang naik ke loteng paling atas. Nah, kemudian Nabi ini melihat di sekitar luar kerajaan itu. Apakah ada bangsa-bangsa yang akan menyerang? Apakah ada orang-orang yang jahat akan masuk ke kerajaan itu? Nah, kalau dilihatnya ada, maka Nabi itu dengan cepat turun, kemudian meniup sangkakala, kemudian semua rakyat itu berkumpul di serambi itu, di pelataran ke pintu gerbang itu. Kemudian Nabi menyampaikan, oh ini ada bangsa yang akan menyerang kita, oh ini ada penjahat yang akan menjahati kita. Nah, kemudian bangsa itu akan menghadapinya dengan persiapan ya untuk melawan bangsa yang akan menyerangnya. Itu yang pertama. Maka Nabi itu adalah pelihat gitu ya, karena melihat lingkungan di sekitarnya. Nah, selain itu ketika Nabi itu di atas loteng gitu ya, dia ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan gitu ya. Dia orang yang minta gitu ya, apa kehendak Tuhan kepada umatnya yang ada di kerajaan itu. Maka ketika Allah berbicara kepada Nabi ini, maka Nabi turun gitu ya. Kemudian Nabi ini membunyikan sangkakala, kemudian semua rakyat itu berkumpul di pelataran pintu gerbang itu. Kemudian Nabi menyampaikan, Allah berbicara kepadaku gitu ya. Nah, di dalam perjanjian lama biasanya Nabi itu sering dikatakan Allah berbicara kepada Musa atau firman Tuhan kepada Musa, firman Tuhan kepada Yesaya. Nah, itu jelas Nabi, kan? Itu dalam perjanjian lama. Gitu ya. Nah, kalau perjanjian baru kan tidak. Karena apa? Karena semua ada dalam Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Jadi tidak ada lagi firman Tuhan kepada Daltoni gitu ya, atau firman Tuhan kepada pendeta Michael gitu, nggak ada gitu ya. Nah, jadi tugas peran Nabi sampai sekarang masih. Penglihatan menurut saya masih. Karena apa? Karena semua karunia ini diberikan
Tuhan kepada kita adalah untuk memperlengkapi jemaat Tuhan atau tubuh Kristus. Yes. Oke. Iya.